Padha saiki sing tukang maling, tukang zina ku ning dalan-dalan. Ana kiai muangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning nggon ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling. Mbah sing teng mriki nak ngandani nggih sing terkait. Paham sing kula maksud bagian. Tapi aja bodrok-jorokno pokoke cerita ilmu jadi fitnah. Seneng fitnah. Pokoke ilmu ora usah dadi fitnah. Pokoke ya mau kowe juga selamat tem yo wajib. Lah kowe ora selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nek ana wong yakin selamat marek iki aja suudon. Piye-piye ana potensi proses tarbiyatul ummah, membina ya wis ngono wae. Lah pasti piye ora ana pasti pokoke ngono. Ya ngono, ya ora ana pasti pokoke ngono. Mane kata cerita teng Indonesia itu ingatan itu ana wali kata Sunan Ampel, ya ana wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking kene dakwah teng daerah Pajang, di daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis seragen apa tuh mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih senior. Ya ngene ae. Wayange iku dipeokno wae. Terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wes apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok wae kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Nah takok itu kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Mergo nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek keketok ngene kan gak iso. Lah ngetoke kok sithik, sithik wis mati jam. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepengin di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbak? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es panyet. Panyet itu urip ta mati? Mati. Nak dengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya wis saged ngrekayasa apa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam ngoten iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun iki sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha binakul. Engkau anggar sering salat tak suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi nggak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat. Nabi dia mental. Ya sementing gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu
figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat nyentak bar sholat, sholat omongan rasa gitu. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, apa ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng mbek Nabi. Nabi oleh ngendikan lucu, santai. Ya Arabi inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya di pengiran ae. Ya ngomongnya ambek pengiran ae. Ke sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi di pengiran. Nak omongan mbek manusa ora usah. La yasuhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin mbek pengiran, ora pantes, ora layak digomongan mbek bani. Ini jare wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasluhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya cuma nyen sholat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengiran. Yo dadi ora usah ngomong kabeh. Rasa balen ini sholat tembet Nabi ya. Mbok mate kok sodok keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini itu terus belajar gitu, terus. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat biman zilatil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kok nak mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kena bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kena takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek ape bantah ukur dhewe mau kok takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bareng liwati mau. Bareng liwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Ayo Gus bapak ya debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal janazata laisat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umrah tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja.
Ada kan? Sekarang tuh. Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok mburi. Wong Indonesia kan enggak mendesak untuk Dadi Moskow dadi mudin aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep.